Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di seluruh Indonesia? Saya harap kita semua masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kembali lagi di channel Antelope Indonesia. Di bulan September ceria ini, media sosial sedang dihebohkan dengan munculnya berita tentang penganiayaan hewan oleh manusia. Mulai dari perburuan ikan lumba-lumba di Kepulauan Faru, hingga seorang pemuda yang berburu kambing hutan dan diupload ke media sosial. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih bersemangat untuk upload video menarik lainnya. Kisah sedih Gracia, burung tukang yang kehilangan paruh atasnya karena dipukul menggunakan tongkat oleh remaja di Costa Rica. Sontak kejadian ini menjadi sorotan dunia dan pelaku pun dikecam karena melakukan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi. Paruh adalah bagian penting yang dimiliki burung, bahkan Gracia tidak bisa makan karena sebagian paruhnya yang patah. Para penyayang hewan di seluruh dunia pun menyayangkan kejadian ini. Karena tanpa paruh, kecil kemungkinan ia bisa bertahan hidup di alam liar. Untungnya, burung yang terluka ini ditemukan dan dibawa ke pusat penyelamatan hewan Juve guna pemulihan. Setelah berita tentang pemukulan Gracia menyebar luas, Gracia pun mendapat perhatian media luas. Sejumlah perusahaan percetakan 3D bergabung untuk membuat paruh palsu untuk Gracia. Ia pun dapat sedikit lega karena sekarang paruhnya sudah bisa digunakan meskipun itu hanya paruh buatan. Gracia bahkan sudah bisa makan meskipun tidak sebaik sebelum paruhnya patah. Terhitung sebanyak 1.428 lumba-lumba dibantai di Kepulauan Faru pada hari Minggu, 12 September 2021. Kepulauan Faru adalah negara kecil yang masih termasuk dalam wilayah kerajaan Denmark. Jumlah tersebut mencatat rekor tertinggi selama musim perburuan yang mengerikan itu. Dikutip dari BBC, kumpulan lumba-lumba didorong dari tengah laut ke daerah sempit di pinggir pantai di antara tebing dan bukit terjal di wilayah Atlantik Utara minggu lalu. Pemerintah setempat mengatakan rata-rata 600 paut pilot ditangkap setiap tahun. Tapi, menurut data yang disimpan oleh Kepulauan Faru, penduduk pulau itu biasanya membunuh hingga 1.000 mamalia laut setiap tahunnya. Dalam rekaman perburuan, lumba-lumba terlihat meronta-ronta di perairan dangkal yang memerah karena darah saat ratusan orang menonton dari pantai. Perahu menggiring mamalia ini ke perairan dangkal di pantai Skala Botnur di Eysturoy. Dan kemudian dibantai dengan tombak dan pisau secara massal. Tubuh lumba-lumba ditarik ke darat dan dibagikan kepada penduduk setempat untuk dikonsumsi. Pembantaian lumba-lumba pada 12 September 2021 itu dikhawatirkan akan menghidupkan kembali diskusi yang bisa mengancam tradisi kuno Kepulauan Faru. Kelompok pendukung mengatakan perburuan lumba-lumba dan paus adalah cara berkelanjutan untuk mengumpulkan makanan dari alam dan bagian penting dari identitas budaya Faru.
organisasi konservasi lautan non-profit membantah hal ini dengan alasan bahwa pembunuhan lumba-lumba dan paus pilot jarang terjadi dan secepat yang dilakukan pemerintah Faroe. Di sisi lain, aktivis dunia telah lama tidak setuju karena mereka menganggap pembantaian ini kejam dan tidak dilakukan di era modern sekarang ini. Survei menunjukkan bahwa kebanyakan orang-orang menentang pembantaian massal lumba-lumba di Kepulauan Faroe. Bagaimana dengan kalian? Apakah wajar tradisi seperti ini dilestarikan? Memposting hasil buruan di TikTok maupun Facebook adalah hal yang tidak baik. Lambat laun, hal tersebut akan menjadi tren dan kemudian diikuti warganet terutama yang merasa dirinya egois dan rakus. Seperti halnya pemuda di video ini, dengan bangga dia memposting hasil buruannya di TikTok miliknya. Pemuda ini memvideokan ketika dirinya berhasil memburu kambing hutan langka. Meski sudah tahu dilindungi, tetap saja mereka memburu satwa ini. Semoga dengan 3 video ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua bahwa satwa ini tidak boleh diburu karena dilindungi oleh undang-undang. Hal seperti ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua untuk peduli terhadap sekeliling kita. Jangan pernah menyakiti satwa, terlebih dia tidak pernah menyakiti siapapun. Terima kasih sudah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.